Bab 003. So, Alex memanggil. Sementara wanita itu hanya menoleh. Meskipun terkena gangguan mental, tapi tidak sangat parah. Zo masih mengenali Alex dan ingat siapa dirinya. Hanya saja, Zo tidak bisa menerima jika putrinya hilang. Bahkan yang membuat kondisi Zo tambah buruk, karena awalnya mereka mendapatkan kabar bahwa Yasmin putri mereka telah dibunuh. Seorang ibu mana yang tidak gila mendengar kabar putrinya telah tiada karena dibunuh? Yasmin. Dia Zo, ibu kandungmu. Yasmin meneteskan air matanya. Lah sungguh bahagia karena ternyata ia masih memiliki seorang ibu. Namun Yasmin juga sedih melihat kondisi ibu kandungnya seperti itu. Yasmin berjalan mendekati Zo tanpa rasa takut. Meskipun sakit, Zo terawat dengan baik. Alex sendiri yang merawat dan mengurus Zo, dan hanya sesekali dibantu oleh seorang perawat. Bu. Yasmin berjongkok di samping wanita itu. Mendengar panggilan ibu, Zo menoleh pelan. Wanita itu menatap Yasmin dengan tatapan sendu yang penuh. 24. Kerinduan. Sayang, kamu pasti tidak percaya ini. Gadis cantik ini. Dia Yasmin. Yasmin putri kita. Ucap Alex. Zo menatap Alex. Wanita itu kembali menatap Yasmin dari ujung rambut hingga bawah. Ya Yasmin. Putriku. Zo mengangkat tangannya, meraba wajah Yasmin yang cantik. Yasmin tersenyum dan mengangguk. Memang benar yang dikatakan Alex, wajah Zo mirip dengannya. Apa aku bermimpi? Yasmin putriku masih hidup. Bulir bening mengalir di pipi Zo. Wanita itu merasa tidak percaya melihat Yasmin. Selama puluhan tahun, ia terpisah dari putrinya yang masih kecil. Tapi sekarang, putrinya sudah besar dan tumbuh menjadi gadis yang cantik. Yasmin putriku. Zo melepaskan bonekanya lalu memeluk Yasmin. Naluri hatinya sebagai ibu begitu kuat dan tidak meragukan Yasmin apakah memang putrinya atau tidak. Zo sungguh merasakan kalau Yasmin adalah putri kandungnya. Maafkan ibu, Yasmin. Maafkan ibu lalai menjaga kamu. Ucap Zo sesenggukan. Yasmin tidak menyalahkan Zo dan juga Alex. Mereka juga terluka arena kehilangan seorang putri. Kehidupan yang Yasmin alami, Yasmin menganggapnya sebagai pelajaran hidup. Dan ia tidak pernah menyesal hidup di panti asuhan, sebatang kara, dan mandiri. Yasmin sungguh terpukau dengan semua isi di dalam mansion Kyler. Baru lantai 1 dan 2 yang ia lewati, itu pun tidak sepenuhnya ia masuk ke semua ruangan. Setelah satu malam Yasmin tidur bersama Zo, pagi harinya Yasmin baru pindah ke kamarnya. Yasmin adalah obat paling mujarab untuk Zo. Begitu bertemu putrinya, Zo langsung membaik bahkan wanita itu seakan tidak pernah memiliki riwayat sakit mental. Penampilan Zo telah berubah kembali, segar terlihat awet muda dan kembali menjadi Nyonya Kyler. Yasmin, Zo, serta Alex masuk ke dalam sebuah kamar di lantai 3. Kamar yang besar dan luas, seperti kamar seorang tuan putri sungguhan. Ini kamar kamu, sayang. Ucap Zo. Yasmin menggelengkan kepala. Bu, menurutku ini terlalu besar. Apa tidak ada yang lebih kecil? Aku hanya tidur sendiri. Kamar ini bahkan hampir setara dengan setengah bagian rumah panti. Gumam Yasmin dalam hatinya. Zo dan Alex tersenyum. Namun mereka juga sedikit sedih, karena Yasmin harus mengalami hidup miskin selama puluhan tahun. 25. Yasmin. Semua ini milik kamu. Bahkan menurut ayah, apa yang kamu miliki hari ini, belum ada apa-apanya. Kamu putri kami satu-satunya. Kamu berhak memiliki semua yang ayah dan ibu punya. Ucap Alex. Yasmin. Kamu adalah tuan putri. Sudah seharusnya tempatmu seperti ini. Mulai sekarang,
Ibu akan membiasakanmu hidup serba ada. Apa yang kamu inginkan, semuanya harus terpenuhi. Zhou menyahut. Yasmin tersenyum. La sungguh bingung. Semua kenyataan ini membuatnya masih seakan bermimpi dan tidak percaya. Zhou menatap pakaian Yasmin dari kemarin. Dia menyentuhnya. Sebagai mantan model kelas atas internasional, Zhou tahu style dan fashion yang mahal. Kamu tidak cocok memakai pakaian seperti ini, sayang. Yasmin mengerutkan keningnya. La melihat dress sederhana yang dipakai. Dress yang ia beli pakai uangnya sendiri. Padahal event memberinya uang bulanan dengan jumlah yang cukup besar. Zhou membawa Yasmin menuju walk-in closet yang tidak kalah luas. Beberapa pelayan masuk ke dalam ruangan, mereka membuka satu persatu pintu lemari kaca. Tersedia deretan tas, sepatu, gaun, dan aksesoris lainnya, koleksi terbaru dari brand ternama yang limited edition. Bukan hanya itu, bahkan ada banyak perhiasan emas dan berlian dengan banyak model. Mulut Yasmin terbuka lebar, ia menutup mulutnya saking syoknya melihat semua barang-barang mahal di hadapannya. Bahkan kalau bisa, Yasmin ingin pingsan. Pilih baju yang kamu suka. Semua ini milikmu. Yasmin menoleh pada Zhou. La sungguh bingung harus berkata apa. Apa semua ini tidak berlebihan, Bu? Aku, sepertinya tidak membutuhkan semua ini. Ucap Yasmin dengan tidak enak hati. Mulai sekarang kamu harus membutuhkannya. Kamu harus terbiasa. 26. Masih seperti mimpi bagi Yasmin. La dimanjakan, diperlakukan seperti tuan putri yang berharga untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Yasmin mandi bahkan dibantu oleh para pelayan. Bahkan Yasmin hanya disuruh duduk diam dan santai, sementara para pelayan melayaninya. Mulai memijat kepalanya bahkan menggosokkan sabun di badannya dengan lembut dan pelaren. Apalagi Yasmin belum lama menjalani operasi dan luka bekas sayatannya masih basah. Apa semua ini tidak berlebihan? Aku bisa mandi sendiri. Ucap Yasmin protes. Kalau kami tidak melayani Anda dengan baik, kami tidak akan bisa bekerja di sini dan digaji besar, nona muda. Jawab kepala pelayan. Yasmin menghela nafasnya. Oh my God. Para pelayan tersenyum. Mereka sungguh kagum pada Yasmin yang sederhana. Banyak wanita ingin merasakan di posisi Yasmin. Selesai mandi dan berpakaian, Yasmin duduk di depan meja rias. Rambutnya mulai dikeringkan dan wajahnya mulai dimakai up tipis-tipis. Yasmin hanya duduk dengan pasrah. Bahkan sepatu pun dipakaikan. Kalau hidup seperti ini terus, Yasmin takut ia hanya bermalas-malasan saja. Akhirnya Yasmin bisa lepas dari para pelayan-pelayannya. Wanita itu turun dikawal pelayan melewati lift. Ya ampun. Bahkan di dalam rumah pun ada lift. Gerutu Yasmin yang tidak habis pikir. Sebenarnya itu rumah atau istana? Di meja makan, banyaknya menu makanan tersaji di masing-masing piring. Yasmin sampai bingung harus memilih makanan yang mana untuk sarapan. Yasmin, makanlah yang banyak sayang. Ayah tahu, kamu masih masa pemulihan. Ucap Alex. Yasmin menatap ayahnya lalu mengangguk pelan. Tangannya meraba perutnya yang tidak ada lagi keberadaan anaknya. Masa pemulihan. Memangnya Yasmin sakit apa? Tanya Zhou menyahut. Zhou baru ingat, kalau ia sempat memperhatikan jalan putrinya yang berbeda. Biar bagaimanapun, Zhou harus tahu apa yang dialami Yasmin di luar. Sayang. Sebenarnya, Yasmin sudah pernah menikah. Beberapa hari yang lalu, Yasmin menjalani operasi karena bayinya meninggal. Yasmin sudah bercerai dari pria brengsek itu. Zhou tersentak mendengar penjelasan Alex.
Zo sungguh marah mendengar penjelasan Alex. 27. Yang membuat Zo ikutkan terluka, karena Yasmin harus mengalami kehidupan pahit seperti itu di luaran. Seharusnya ia dan Alex lebih cepat menemukan Yasmin, atau bahkan mereka seharusnya tidak lalai menjaga Yasmin dulu. Mungkin Yasmin tidak akan mengalami hidup pahit dan menderita. Siapa pria yang sudah menyakiti putri keluarga Kyler? Zo mengepalkan tangannya. Keturunan Christophe, sahut Alex. Zo seketika menatap suaminya. Wanita itu mendecakkan lidah setelah tahu siapa pria yang membuat Yasmin menderita. Zo meraih tangan Yasmin. Zo tidak akan lagi membiarkan Yasmin ditindas dan disakiti. Tidak ada yang boleh menyakiti putri keluarga Kyler. Yasmin, mulai sekarang, kamu harus menjadi wanita yang kuat. Jangan biarkan siapapun menindas kita. Kamu adalah Tuan Putri Kyler yang terhormat. Bahkan keluarga Christophe tidak ada apa-apanya dibandingkan keluarga Kyler. Ucap Zo. Yasmin menarik nafasnya. Ya, sudah saatnya ia bangkit dan menyembuhkan lukanya sendiri. Ayah akan mengajarimu berbisnis. Kamu harus menjadi pemimpin dan penguasa. Sekarang, nama kamu Yasmin Kyler. Yasmin Kyler. Yasmin tersenyum dan menganggukkan kepala. Karena kamu sudah menjadi istriku, kamu bisa memakai marga Christophe. Yasmin Christophe. Yasmin teringat ucapan Evan. La tersenyum kecut. Evan, mulai sekarang, Yasmin Christophe sudah tidak ada. Aku Yasmin Kyler. Gumam Yasmin dalam hatinya. Sekarang tidak ada lagi Yasmin Christophe, tidak ada lagi Yasmin yang dulu selalu mengalah dan diam saja ketika ditindas. Hari terus berlalu. Waktu begitu cepat berganti. Tidak terasa, sudah 3 bulan Yasmin kembali ke rumah keluarga Kyler. Yasmin belajar banyak hal bersama Zo dan Alex. Alex juga mendatangkan guru privat yang merupakan orang kepercayaannya untuk mengajari Yasmin berbisnis. Supaya Yasmin makin cepat menguasai ilmu bisnis. Meskipun Yasmin lulus S1 dan pernah bekerja di grup Christophe, tetap saja Alex masih merasa ragu dengan kemampuan putrinya. Bahkan tak tanggung-tanggung, beberapa hari lagi, Alex mengirim Yasmin pergi ke luar negeri untuk melanjutkan S2. Yasmin ditemani Zo, karena wanita itu tidak ingin berpisah dari putrinya. 28. Sementara di sisi lain, Evan selalu dikejar-kejar oleh para wartawan yang haus berita. Mereka mempertanyakan hubungan Evan dan juga Sofia yang hingga kini belum meresmikan pernikahan mereka. Henry, bagaimana bisa para wartawan terus berjaga? Sofia benar-benar membuat hidupku tidak tenang. Gerutu Evan sembari berjalan di tengah para wartawan yang mencecarnya pertanyaan. Tuan, sepertinya Anda harus segera mengambil tindakan. Jawab Henry. Di dalam perusahaan, ada Madeline dan juga Yoshi yang menunggu Evan selesai meeting. Madeline sungguh tidak sabar melihat Evan dan Sofia menikah. Namun putranya selalu mengatakan nanti dan nanti, hingga lewat 3 bulan lebih. Evan, Mama sudah tentukan tanggal yang baik untuk kamu dan Sofia menikah. Ucap Madeline. Pria itu menatap ibunya dengan dingin. Pernikahanku dengan Sofia hanyalah bisnis. Mama jangan ikut turun tangan urusan kami. Sebaiknya kalian pulang saja. Pria itu berlalu pergi. Setelah Evan dan Henry tidak terlihat lagi, Madeline menghentakkan satu kakinya dengan kesal. Anak itu sungguh keras kepala. Dia sudah melepaskan wanita miskin itu, tapi masih saja tidak mau menikahi Sofia. Gerutu Yoshi. Madeline nampak berpikir. Sepertinya kita harus menyusun rencana. Mama punya ide. Madeline nampak tersenyum licik. Deretetete. Ponsel Evan berdering.
Pria itu langsung melihatnya. Tertera nama Yoshi di layar. Kakak, sudah 2 hari kamu tidak pulang. Mama sakit dan tidak mau makan, dia ingin kamu segera pulang. Ucap Yoshi di telepon. Evan membelalakkan matanya. Aku akan segera pulang. Jawab pria itu sembari menutup laptopnya lalu mematikan sambungan telepon. 15 menit kemudian, pria itu sampai di mansion Christophe. Evan berjalan cepat masuk ke dalam rumah, lalu masuk ke kamar ibunya. Ma, Evan berjalan masuk. Di dalam ada Yoshi dan seorang dokter. Pria itu duduk di tepi ranjang sebelah Madeline. Evan, kamu sudah pulang. Ucap Madeline pelan. Wajahnya terlihat pucat, terbaring di atas ranjang dengan lemah. Bagaimana kondisi ibuku? Tanya Evan. 29. Nyonya Madeline seharusnya dibawa ke rumah sakit. 2 hari yang lalu saya sudah memberinya obat, tapi beliau tidak meminumnya. Evan seketika menatap ibunya. Bagaimana Mama bisa makan? Mama merasa, umur Mama sudah pendek. Mama hanya takut, tidak bisa melihat kamu menikah Evan. 30. Nyonya Madeline seharusnya dibawa ke rumah sakit. 2 hari yang lalu saya sudah memberinya obat, tapi beliau tidak meminumnya. Evan seketika menatap ibunya. Bagaimana Mama bisa makan? Mama merasa, umur Mama sudah pendek. Mama hanya takut, tidak bisa melihat kamu menikah Evan. Sahut Madeline dengan lemah. Mama, jangan bicara seperti itu. Yoshi tidak ingin kehilangan Mama. Yoshi duduk di sebelah Madeline di sisi yang lain. Ayahmu sudah meninggalkan kita, Evan. Hanya kamu satu-satunya pria harapan Mama. Mama ingin melihat kamu menikah dan memiliki anak. Tapi sepertinya, umur Mama tidak akan sampai. Evan nampak diam mendengarkan ucapan Madeline. Sungguh bingung harus menjawab bagaimana. Bibi. Sofia tiba-tiba datang membawa keranjang buah. Bibi, aku mendengar kamu sakit. Bagaimana kondisi Bibi? Gadis itu berjalan mendekati ranjang. Sofia, kamu calon menantu yang baik. Sayangnya, Bibi tidak dikasih kesempatan untuk menjadikanmu menantu Bibi. Bibi kenapa berbicara seperti itu? Sofia nampak sedih. Evan nampak berpikir cukup lama. Tentu saja Evan tahu, kalau ibunya hanya berpura-pura sakit. Pria itu begitu tidak percaya kalau Madeline dan Yoshi akan melakukan banyak cara untuk membuatnya takluk dan menurut, termasuk menikahi Sofia. Aku akan menikahi Sofia dalam waktu dekat. Evan berdiri. Ucapannya membuat Madeline, Yoshi dan Sofia terkejut. Evan, kamu, jangan bercanda. Jawab Sofia tidak percaya. Aku tidak pernah bercanda. Kalian atur saja pernikahannya seperti yang kalian inginkan. Aku ada pekerjaan. Cepatlah sehat Ma. Keinginanmu akan terkabul. Setelah berbicara pada ibunya, Evan lalu pergi. Pria itu hilang di balik pintu dengan langkah kakinya yang lebah. Suara tawa mulai terdengar. Madeline menyibak selimutnya. Ini bayaranmu dokter. Ucap Sofia. Dokter menerima uang di dalam amplop coklat sembari menggeleng-gelengkan kepalanya dengan heran. Keluarga yang aneh. Mereka menipu putra mereka sendiri. Sebenarnya dokter itu tidak mau berbohong, tapi Yoshi, Madeline dan juga Sofia memaksanya, bahkan mengancam akan mencabut jabatannya sebagai dokter, karena dokter tersebut bekerja di rumah sakit milik keluarga Christophe. 31. Akhirnya kita berhasil. Ucap Yoshi dengan semangat. Ide siapa dulu? Sahut Madeline. Terima kasih, Bibi. Akhirnya aku akan menikah dengan Evan. Sofia memeluk Madeline. Hanya kamu yang cocok menjadi istrinya Evan. Bukan wanita miskin itu.
Sofia melepaskan pelukannya dan tersenyum. Bagaimana pencarianmu? Kau sudah mendapatkan kabar keberadaan Yasmin? Evan bertanya pada Henry. Tidak Tuan. Jawab Henry. Meskipun sudah bercerai, Evan menyuruh Henry untuk mencari tahu di mana Yasmin. Pria itu penasaran kemana Yasmin pergi setelah keluar dari rumah sakit. Yasmin tiba-tiba saja menghilang, wanita itu juga tidak kembali ke panti asuhan atau kembali ke kontrakan lamanya sebelum menikah. Tidak mungkin Yasmin bisa menghilang begitu cepat. Pasti ada orang yang membantunya. Apa saya harus menyewa detektif lain untuk mencari Nona Yasmin Tuan? Tanya Henry. Pria itu diam saja. Evan sebenarnya bingung dengan dirinya sendiri. Kenapa juga ia memikirkan Yasmin? Ia dan Yasmin sudah bercerai. Seharusnya dirinya tidak perlu khawatir dan peduli kemana Yasmin menghilang. Oh ya Tuan, saya baru ingat. Saat Anda menyuruh saya mentransfer uang ke rekening Nona Yasmin, ternyata kartunya telah diblokir. Apa Tuan lupa? Evan mengerutkan keningnya. Aku tidak melakukan apapun. Mana mungkin aku menyuruhmu kalau kartunya sudah kublokir? Sahut Evan. Ini pasti kerjaan Madeline dan Yoshi. Imbu Evan. Seharusnya jika kartunya masih hidup dan Yasmin menggunakan uangnya, Evan bisa tahu di mana keberadaan Yasmin. 1 bulan kemudian, hari pernikahan Evan dan Sofia akhirnya tiba. Acara berlangsung di hotel di mana mereka bertunangan. Sofia dan Madeline mengundang hampir 1.000 tamu. Madeline begitu antusias dengan pernikahan putranya kali ini. Dia ingin semua orang tahu, Evan menikah dengan seorang aktris terkenal. Begitu juga Sofia, mengundang semua teman-teman selebritis. Bahkan para pejabat dan pengusaha datang di acara pernikahannya. 32. Sementara Evan, sama sekali tidak tahu menahu. Dia hanya menyerahkan semuanya pada Madeline dan Sofia. Evan bahkan tidak mengundang satupun temannya, justru Madeline yang sudah menyiapkan semuanya. Berita pernikahan seorang pengusaha besar Evander Christophe dan aktris cantik Sofia Brooklyn juga disiarkan di beberapa channel stasiun TV dan beberapa media. Acaranya sebesar ini. Ucap Evan pada Henry. Nyonya Madeline dan Nona Sofia yang mengurus semuanya, Tuan. Saya tidak tahu apapun. Jawab Henry. Evan sudah rapi dengan balutan groom suite. Tatapannya dingin dan acuh. Sebenarnya Evan tidak menyukai pernikahannya dengan Sofia Brooklyn. Evan hanya terpaksa menuruti Madeline karena wanita itu bisa melakukan apapun kalau keinginannya tidak terpenuhi. Termasuk membuat Yasmin menderita. Ya, Evan hanya khawatir Madeline ada sangkut pautnya dengan hilangnya Yasmin. Kalau kamu dan Yasmin tidak bercerai, Mama bisa melakukan apapun, Evan. Di dalam mobil, Alexander Kyler menatap undangan pernikahan yang dikirim oleh keluarga Brooklyn untuknya. Dasar pria brengsek. Setelah mencampakkan putriku, bisa-bisanya dia menikahi wanita lain. Alex sungguh tidak terima dengan perlakuan keluarga Christophe pada Yasmin. Mereka bisa hidup bahagia setelah membuat Yasmin menderita. Alex terpaksa datang ke acara pernikahan Evan dan Sofia, untuk menghormati undangan keluarga Brooklyn. Selamat datang, Tuan Kyler. Suatu kehormatan bagi kami, Anda mau menghadiri acara pernikahan putri kami Sofia. Ucap ayah Sofia. Semoga putrimu bahagia menjadi bagian keluarga Christophe. Jawab Alex. Terima kasih atas doanya. Tuan Kyler, di mana Nyonya Kyler? Tanya ibunya Sofia. Istri dan putriku tinggal di luar negeri. Ibunya Sofia dan juga Madeline mengangguk paham.
Mereka mempersilahkan Alex untuk bergabung karena sebentar lagi acara dimulai. Siapa pria itu? Sepertinya dia bukan orang biasa. Tanya Madeline penasaran. Dia Tuan Alexander Kyler, pemilik tambang emas dan pengusaha berlian. Kekayaannya di mana-mana. Bahkan kekayaan keluarga Christophe masih di bawahnya. Jawab Ibu Sofia sembari tersenyum, tidak bermaksud menyinggung Madeline. 33. Di sisi lain, Yasmin duduk di sofa sembari menonton acara berita internasional yang menyiarkan pernikahan seorang aktris dan pengusaha. Evander Christophe dan Sofia Brooklyn. Yasmin tersenyum kecut. Akhirnya Evan menikah dengan Sofia, seperti keinginan pria itu saat masih menjadi suaminya. Yasmin meraba perutnya. La tidak menangisi pernikahan Evan. Yasmin justru teringat pada calon anaknya yang telah tiada. Jangan pernah menangisi pria seperti itu, Yasmin. Zo tiba-tiba muncul setelah mendapatkan kabar dari Alex. 34. Yasmin meraba perutnya. La tidak menangisi pernikahan Evan. Yasmin justru teringat pada calon anaknya yang telah tiada. Jangan pernah menangisi pria seperti itu, Yasmin. Zo tiba-tiba muncul setelah mendapatkan kabar dari Alex. Zo sungguh kesal setelah mendapatkan kabar dari Alexander kalau mantan suami Yasmin sudah menikah lagi. Bahkan mereka menggelar acara pernikahan mewah di sebuah hotel, dan mereka juga mengundang awak media untuk menyiarkan langsung acaranya. Zo duduk di sebelah Yasmin setelah meraih remote control lalu mematikan siaran televisi. Aku tidak menangisi pria itu, Bu. Yasmin hanya teringat pada anak Yasmin. Jawab Yasmin. Setelah tinggal di luar negeri, Yasmin mulai membuka hidup barunya. La seperti mendapatkan jati dirinya kembali. Yasmin sudah cukup pulih dan bersemangat, semuanya berkat Zo dan Alex yang selalu mendukungnya. Sayang, Ibu tahu bagaimana perasaan kamu. Anak kamu sudah bahagia sekarang. Jadi, kamu juga harus menunjukkan pada mereka semua, kalau kamu bisa bahagia dan hidup baik tanpa mereka. Orang-orang yang sudah menindas dan mencampakkan kamu seperti sampah. Acara pernikahan akhirnya selesai. Kini Sofia sudah resmi menjadi istrinya Evander Christophe. Sofia sudah menjadi bagian keluarga Christophe yang terhormat. Sofia menunggu Evan di dalam kamar yang sudah disiapkan khusus untuk malam pernikahan mereka. Sofia berdandan cantik dengan gaun tidur tipis berbahan satin. Wanita itu duduk di tepi ranjang. Kenapa Evan belum juga masuk kamar? Kemana pria itu? Gumam Sofia. Karena sudah 1 jam menunggu, akhirnya Sofia berinisiatif menelpon pria tersebut. Namun baru akan menekan tombol call, pintu kamar tiba-tiba saja dibuka. Evan muncul dengan setelan jas yang rapi. Pria itu berdiri di ambang pintu. Kornea matanya melihat seisi ruangan. Mulai sekarang kamu harus membiasakan diri menjadi nyonya muda Christophe, Yasmin. Meskipun pernikahan kita dirahasiakan. Ya, aku akan berusaha untukmu, Evan. Yasmin sungguh gugup ketika akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah kamar. Evan membawanya ke villa pribadi milik pria itu, bukan ke kediaman Christophe. Evan, apa malam ini kita akan? Yasmin bertanya dengan malu. Evan mendekati Yasmin yang terlihat gugup dan malu untuk pertama kalinya. Pria itu menjatuhkan Yasmin. 35. Di atas ranjang lalu merangkak di atas tubuh Yasmin yang terlentang pasrah. Yasmin, aku menginginkanmu. Evan, kenapa kamu diam di sini? Evan seketika tersadar dari lamunannya karena suara Sofia. Dia justru mengingat malam pernikahannya bersama Yasmin. Evan menatap sekeliling kembali. Dia juga menatap Sofia yang ternyata bukan Yasmin. Yasmin, kenapa aku terus memikirkan Yasmin?
Sofia berjalan mendekati Evan, berdiri di depan pria itu lalu melingkarkan tangannya di leher pria yang berstatus sebagai suaminya. "Evan, malam ini malam pernikahan kita," ucap Sofia dengan genit. Pria itu justru diam saja, seakan masih terus memikirkan sesuatu. Setelah sadar, Evan justru melepaskan tangan Sofia dari lehernya. "Jaga batasanmu, Sofia." Evan berjalan menghindari Sofia sembari membuka jasnya lalu duduk di sofa. "Jangan pernah lupa dengan perjanjian kita. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, bahkan termasuk membuatku bercerai dari Yasmin," ucap Evan sembari melonggarkan dasinya. Sofia mendecakkan lidahnya dengan kesal. Bisa-bisanya Evan merusak moodnya dengan membahas perjanjian nikah mereka.